Wanita atau Dia bab 66. Panggil aku Mas. Just info, Kupo Malam season 2 telah rilis di Vizo. Di mana Bobby? Tanya Ibu Lulu kepada Bayu dan juga Siti yang telah sampai di rumah lebih dulu. Enggak tahu, sahut Bayu, sedangkan Siti terlihat acuh tak acuh. Dia memilih berbaring di kamar tanpa mau memikirkan perasaan suaminya. Siti, teriak ibunya yang mengikutinya ke kamar. Apa sih Bu? Sahutnya masih tetap berbaring. Hubungi Bobby. Untuk apa? Untuk apa kamu bilang? Bobby suamimu. Jangan teriak Bu, aku dengar. Ibu tidak akan teriak kalau kamu tidak bersikap seperti ini. Sekarang hubungi Bobby, tanyakan di mana dia. Aku nggak mau, sahutnya sembari memeluk guling. Ibu Lulu mengentakkan kakinya dan segera keluar dari kamar anaknya. Dia langsung mendeguk air putih. Rasanya kepalanya sangat panas karena ulah Siti yang membuat tekanan darahnya naik. Bayu hubungi Bobby. Bayu segera menghubungi Bobby. Mas Bobby di mana? Aku sudah kembali ke kota. Ke kota? Bayu melirik ibunya. Lalu ponselnya berpindah ke tangan ibunya. Bobby, ini ibu. Kenapa kamu kembali ke kota? Maaf Bu, ada pekerjaan yang harus aku selesaikan besok. Maaf, aku tidak sempat pamit. Sebenarnya pekerjaannya telah diambil alih oleh Ibu Ros. Dia sedang mengarang cerita agar tidak terlihat jika hatinya sedang remuk. Semua karena ucapan Siti yang seperti menyayat hatinya. Ya Bobby, hati-hati. Setelah itu panggilan terputus. Wanita parubaya itu kembali masuk ke dalam kamar Siti. Suamimu sudah kembali, semua karena kamu. Sudahlah Bu, dia pulang karena dia mau. Dia tidak betah berlama-lama di sini, jadi tidak perlu dipusingkan lagi. Besok kamu kembali ke kota. Aku tidak mau. Siti, bentak ibunya. Aku akan balik setelah kondisi Mas Paijo cukup membaik. Ya ampun Siti, kenapa kamu sangat keras kepala? Seru ibunya marah. Lalu tatapan mereka menatap ke arah Bayu. Bu, biarkan saja dia. Bayu membawa ibunya keluar dari kamar Siti. Dia tidak ingin tekanan darah ibunya naik gara-gara masalah Siti. Tapi Siti sudah keterlaluan. Biarkan saja. Dia akan kena dampak. Dia akan kena karma nanti. Kamu? Siti menuding adiknya. Tapi Bayu telah lebih dulu keluar dari kamar Siti. Di luar Ibu Lulu menangis. Dia benar-benar kesal dengan sifat anaknya. Sudah Bu, jangan menangis. Ibu harus melakukan apa? Bobby pulang dan Siti terlihat acuh tak acuh. Apa yang Ibu katakan kepada neneknya? Gerutunya. Tiba-tiba Bayu teringat sesuatu. Lalu membisikkan kepada ibunya. Dan ternyata idenya disambut ibunya dengan baik. Jam 4 pagi, Adlan terbangun karena terdengar suara ketukan dari depan kamarnya. Dia segera membuka pintu kamar dan terkejut ketika melihat Bobby. Dia sampai mengucek matanya untuk memastikan jika itu adalah sahabatnya. Bukannya kamu masih di kampung? Tanyanya bingung. Lalu segera keluar dari kamar. Dia tidak ingin Giwang terganggu dengan percakapannya dengan Bobby. Maaf Tuan, Pak Bobby memaksa untuk bertemu dengan Tuan, ujar penjaga. Iya Pak, tinggalan kami. Adlan membawa Bobby duduk di ruang kerjanya. Sahabatnya langsung menjatuhkan tubuhnya di atas sofa, dan itu diperhatikan Adlan. Jika kedatanganmu ke sini hanya untuk tidur, lebih baik kamu pulang, usir Adlan. Bobby segera menoleh dan kembali duduk dengan posisi tegak. Aku mendengar percakapan Siti dan Paijo. Apa? Siti sengaja menikah denganku agar bisa kembali dengan Paijo. Setelah 1 bulan pernikahan kami, Siti akan menggugatku. Ujarnya sedih. Sudah ceraikan saja dia sebelum Siti menggugatmu lebih dulu. Ucapan Adlan membuat Bobby mendengus kesal, dan itu membuat Adlan menatap sahabatnya dengan tatapan tajam. Apa kamu? Ya, aku menyayanginya, dan aku tidak tahu apakah aku sudah mencintainya atau belum. Tapi kata-kata itu membuatku sangat sakit. Adlan mangut mengerti. Jika maumu seperti itu, ya sudah, persulit Siti. Bobby mengerutkan dahinya. Kamu pengacara dan tahu caranya. Siti akan menggugatmu. Dan buat proses sidang itu menjadi lama. Kalau perlu, buat gugatan palsu, agar Siti berpikir jika dia memang sudah menggugatmu. Ucapan Adlan seperti solusi untuk masalahnya, tapi tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukan itu. Lalu kamu melakukan apa? Tanya Adlan balik. Bobby menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menemukan solusi untuk masalahnya. Ingin membuat Siti jatuh cinta kepadanya, tapi terhalang dengan Paijo yang sedang sakit. Dan tidak mungkin Siti pulang ke kota. Bahkan sampai detik ini, Siti tidak ada menghubunginya, mencari keberadaannya, atau setidaknya bertanya tentangnya. Hatinya benar-benar sangat remuk. Sinar mentari menyinari kampung itu. Banyak warga yang melakukan aktivitas di sawah, dan ada juga yang berladang jagung, tebu, dan yang lainnya. Chef Robi menikmati pemandangan itu, pemandangan yang sangat jarang ditemui di kota. Pagi, Chef. Suara seseorang membuat pria itu menoleh, yang tak lain adalah calon istrinya. Ya yuk, ujarnya tersenyum.
Paginya disambut dengan pemandangan yang sangat indah. Dari hamparan sawah sekarang calon istrinya datang dengan menggunakan dress panjang, dengan lengan pendek, dengan rambut digerai. Ibu mengundang Chef Robi untuk sarapan. Chef, Ayu mengerutkan dahinya. Jangan panggil aku Chef, aku adalah calon suamimu. Ayu tersenyum kaku. Dia masih belum menyangka jika pria di depannya adalah calon suaminya. Panggil namaku Robi. Ayu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Chef Robi lagi. Jarak kita sangat jauh. Aku masih 19 tahun. Rasanya kurang sopan memanggil nama. Jadi, kamu memanggilku apa? Mas Robi. Oh, oke, itu bagus. Sahutnya lalu mengulurkan tangannya ke arah Yayu. Gadis belia itu menatap tangan pria itu dengan tatapan bingung. Aku ingin menggenggam tanganmu. Sebaiknya jangan. Kita belum sah menjadi pasangan suami istri. Tolaknya. Baiklah. Mereka jalan bersama-sama menuju kediaman orang tua Yayu. Maaf karena aku membohongimu, ujar Chef Robi. Apanya? Tanya Yayu balik. Ibuku. Oh, itu. Aku memang ingin menanyakan itu. Banyak yang ingin aku tanyakan. Yayu tiba-tiba teriak. Chef Robi baru saja menarik tangan calon istrinya, sehingga gadis belia itu berada di dalam dekapannya. Kenapa? Tanya Yayu sembari menengadahkan kepalanya, menatap pria tinggi di depannya. Kamu hampir menabrak batu. Chef Robi menunjuk batu yang cukup besar, yang hampir ditabrak calon istrinya. Yayu menoleh ke arah batu. Dia sangat teliti, tapi karena gugup dengan statusnya yang telah menjadi calon istri Robi, membuatnya tidak melihat batu yang ukurannya sangat besar. Tapi untungnya calon suaminya bertindak cukup cepat. Jika tidak, mungkin dia akan terjungkal. Boleh lepaskan tanganku? Chef Robi menurunkan tangannya dari lengan calon istrinya. Mereka kembali berjalan beriringan. Tapi kali ini Yayu terus menatap depan. Dia tidak ingin terus menatap calon suaminya yang sedari tadi menatapnya. Walaupun Robi menatap ke wajahnya, tapi pria itu dapat menjaga calon istrinya, salah satunya batu tadi. Kenapa saya berbohong? Yayu, Chef Robi merapatkan giginya. Yayu mengerutkan dahinya bingung. Mas. Oh, maaf, aku lupa. Kenapa? Yayu kembali diam. Rasanya sangat lucu ketika dia memanggil pria di sampingnya dengan sebutan Mas. Kenapa kamu berbohong? Ada yang salah dalam panggilan untukku. Maaf, aku belum terbiasa. Maka biasakan. Hanya hitungan minggu, kita akan menikah. Dan kamu memanggilku seperti memanggil orang lain. Baik, Yayu berjalan lebih dulu. Awalnya dia ingin menanyakan tentang Ibu Andin, tapi terkendala dengan sebutan untuk Robi, membuatnya enggan menanyakan tentang itu. Dan akhirnya mereka sampai di kediaman orang tuanya. Yayu mengajak Robi langsung masuk ke bagian dalam rumah orang tuanya. Masuk Robi, ujar Ibu Nani. Robi masuk dan duduk saling bersebelahan dengan Yayu. Di atas meja makan telah terhidang pecel dan tempe goreng serta telur dadar. Ini makanan orang kampung. Pasti kamu jarang makan makanan seperti ini, tebak Nani. Chef Robi menganggukkan kepalanya. Dia memang sangat jarang makan makanan lokal. Yang dimakannya makanan western dengan berbagai menu. Silakan Robi, ujar Nani. Pria itu mulai menyantap pecel dan tempe goreng. Ibu buat sendiri, tebak Robi. Iya, enak, tanya Nani. Enak sekali. Bumbu pecel ini sangat lezat. Mungkin akan aku masukkan ke dalam daftar saus. Pecel jadi saus? Tanya Nani bingung. Bukan, Bu. Makanan luar cenderung ada saus yang diletakkan di hidangan, tapi bukan saus cabai ataupun tomat. Terkadang saus itu dari buah ataupun yang lainnya. Dan menurutku, aku akan memberikan saus baru dari bumbu pecel ini. Jelasnya. Bersambung.